kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Hello Wanderers, jadi bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa utama di negara masing-masing. Namun di Malaysia, bahasa Melayu tidak seperti Indonesia. Tidak semua orang pandai berbahasa Melayu, dan bahasa Melayu tidak seperti bahasa Indonesia, yang menjadi simbol persatuan dan wajib bagi warga negara Indonesia yang lahir untuk bisa berbahasa Indonesia. Di video ini ada yang menarik dari penjelasan Profesor Malaysia yang mengatakan meskipun Indonesia maju dalam hal persatuan bahasa dan etnis, Malaysia tidak perlu meniru Indonesia karena Indonesia dan Malaysia itu dasar negaranya berbeda. Yuk mari kita simak videonya. Di Malaysia, malang sekali lah. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya sendiri. Jadi saya kira cukup malang lah. Jadi kita dari satu segi kan, kita gagal dalam proses pembentukan negara bangsa. Maknanya untuk melahirkan, menghasilkan manusia Malaysia tu kan, dari aspek kebahasaan ini. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia yang semua orang berbahasa Indonesia kan? Kenapa kita tak boleh jadi macam tu, Prof? Kita tak boleh jadi macam tu sebab kita membina negara kita pada tahun 57 tu apabila kita merdeka dan juga semasa kita membentuk Malaysia tu, kita mengangkat dasar integrasi, sedangkan Indonesia dan lain-lain di Asia Tenggara ni, kecuali kita saja, semuanya mengangkat asimilasi. Jadi dasarnya tak sama. Kalau asimilasi, maknanya mereka yang bukan asal, sebagai contoh orang Cina, tidak dibenarkan untuk terus hidup sebagai bukan asal. Kita dapat lihat di Indonesia kan, orang-orang Cina di sana, Cina itu kasar, jadi mereka ganti dengan istilah Tionghoa. Orang-orang Tionghoa di Indonesia memang fasih berbahasa Indonesia. Betul. Sebab dasar negaranya begitu, asimilasi, iaitu dan mereka juga atas kehendak perundangan perlu menukar nama. Dan kita tahu ada seorang Governor Jakarta yang nama Cinanya Ahok, Achong Ahok. Nama nasional Indonesia dia Basuki Cahayapurnama. Walaupun itu bunyinya sastra, tapi Basuki itu nama Melayu kan, nama Nusantara lah. Dalam kehidupan nasional, beliau dikendaki meninggalkan nama Tionghoa yang dikenali sebagai Ahok itulah, dan nama nasionalnya ialah Basuki Cahayapurnama. Dan orang Indonesia tidak membenarkan keluarga Tionghoa dan komuniti Tionghoa itu berbahasa Cina sesama mereka. Mereka kata ini Indonesia, kalau mau tinggal di sini mesti berbahasa Indonesia. Jadi dasar itu kita memilih integrasi, iaitu kita membenarkan yang bukan asal ini untuk terus hidup sebagai bukan asal, walaupun dalam kehidupan nasional. Seperti orang Cina, mereka ada sekolah. Kita beri nama sekolah bernegara, tetapi nama rasminya adalah sekolah kebangsaan, sekolah negara tu. Jenis kebangsaan, maknanya separuh kebangsaan lah, ala-ala kebangsaan, tapi masih kebangsaan. Jadi selama-lamanya kita tak boleh jadi Indonesia lah, sebab dasar kita lain. Dasar kita integrasi. Sebenarnya integrasi dengan asimilasi ni dia berbeza jauh, langit dengan bumi. Bagi saya lah, untuk hasilan ataupun dengan istilah outcome, penyatu paduan yang baik ialah asimilasi.
bukan integrasi. Tetapi kita memilih integrasi. Jadi lihat saja tahap perpaduan kita hari ini. Integrasi itu begitu ringan lah kalau dibandingkan dengan asimilasi. Tetapi dalam keadaan begitu ringan pun kita dapat lihat warga negara bukan Melayu, contohnya Cina, masih belum bersedia. Dah 67 tahun. Beberapa keturunan dah. Belum bersedia untuk menerima struktur sosial Melayu, iaitu bahasa Melayu. Kalau terima pun untuk lulus peperiksaan saja. Tidak lebih daripada itu. Jadi sebenarnya kita ada masalah di negara kita. Seperti yang saya katakan dan selalu saya katakan, kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Kita nak bentuk manusia Malaysia tu, gagal kita. Di Indonesia, tengok manusia Indonesia tu, yang bukan asal itu Cina, pakai nama Indonesia, nama Jawa lagi kan. Fasih berbahasa Indonesia, dah hilang bahasa Cinanya. Jadi dari segi pembentukan negara bangsa manusia Indonesia tu, mereka berjaya 100%. Kita tak berjaya. Kita masih ada warga negara yang, kalau bahasa kasarnya, sepatah haram pun tak tahu tentang bahasa negara. Betul. Pergilah ke Jinjang, ke Kepohong dan sebagainya. Kalau dahulu orang Melayu sesat di Jinjang itu sampai malam, sesatlah di situ. Sebab berhenti tanya, tak akan dapat jawapan. Sebab mereka tak boleh berbahasa Melayu. Sedangkan bahasa Melayu tu di antara bahasa yang paling senang untuk kita belajar. Tapi kita sebagai orang Melayu sendiri pun tak menggunakan bahasa Melayu sangat. Padahal tengok negara lain bangga dengan bahasa sendiri kan. Kita tak macam tu. Betul. Macam tak rasa bangga guna bahasa. Tak rasa bangga. Setiap warga negara wajib mempunyai pengetahuan yang baik terhadap bahasa negaranya. Itu fatwa bahasa lah. Maknanya kalau tidak, apa erti kerakyatan yang dipegang? Warga negara kalau dibandingkan dengan pekerja asing yang baru datang 6 bulan, setahun dari Nepal, Myanmar dan sebagainya, ialah mereka taklah fasih sangat, tetapi pengetahuan mereka jauh lebih baik daripada warga negara. Mereka tak sekolah kat Malaysia, Prof, tapi boleh cakap bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu tak ada nilai ekonomi yang tinggi lah. Itu kita harus akui. Maknanya kita tak boleh nak bangga atas angin lah. Faktanya begitu kan. Maknanya dengan kita mengetahui bahasa Inggeris, dengan kita mengetahui bahasa Cina, peluang tu lebih banyak daripada kita mengetahui bahasa Melayu saja. Namun demikian, untuk negara kita, bahasa Melayu itu ada nilai budaya. Ada nilai budaya. Bahasa Melayu itu adalah identiti nasional untuk negara kita. Bahasa Melayu adalah identiti budaya untuk rakyat kita. Maknanya seperti yang saya katakan, belajar bahasa Melayu betul-betul atas dasar instrumental untuk memenuhi syarat lulus mata pelajaran bahasa Melayu itu. Lepas itu dipersaitankan. Nah, jadi begitulah Sobat Maju tentang dampak dari dasar negara yang dianut oleh kedua negara. Di situ dijelaskan bahwa Malaysia integrasi dan Indonesia asimilasi. Kedua negara menganut dasar yang berbeda, tapi di Malaysia masih belum berhasil. Apakah Malaysia akan mengikuti seperti Indonesia, yaitu asimilasi, dan itu pasti menjadi perdebatan di internal negara tersebut. Nah, bagaimana pendapat kalian?